tiga, ya topik 3 ini adalah terkait dengan pengujian kondisi Gauss-Markov, ya khususnya yaitu apa? Heteroskedastisitas dan ditambah dengan multikolinearitas. Ingat, multikolinearitas tidak masuk dalam kondisi Gauss-Markov. Tetapi tidak boleh ada multikolinearitas yang sempurna, itu bagian dari kondisi Gauss-Markov. Kenapa? Karena kalau dia sempurna, dia tidak bisa diestimasi koefisiennya. Variabelnya harus mungkin ada yang dihilangkan. Oke, tetapi just multicollinearity itu memang akan mengganggu, tetapi bukan bagian dari Gauss-Markov. Boleh ya saya tegaskan lagi itu terutama untuk kita para dosen yang mengajar ekonometrika. Karena di Indonesia yang diagung-agungkan adalah malah multikolonialitas yang diingat seumur hidup. Ya, jadi orang yang belajar ekonometrika 20 tahun, 30 tahun yang lalu, kalau ditanya, ya yang pertama kali diingat itu malah multikolonialitas. Kenapa demikian? Nanti kita bahas di belakang. Oke, nah yang akan kita bahas lebih dulu adalah heteroskedastisitas. Kalau teman-teman mengikuti kemarin kuliah terkait dengan autokorelasi, maka memahami heteroskedastisitas ini akan jauh lebih mudah. Meskipun nanti saya sengaja copy dari slide yang lama itu untuk menegaskan kembali terkait dengan filosofi autokorelasi. Karena nanti filosofi yang sama akan kita pakai untuk heteroskedastisitas. Nah ini jujur ya, kalau saya keliling nih ke berbagai universitas ya di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan gitu ya, di Sulawesi ya, saya tuh ngajar sampai ke Gorontalo ya, dosen-dosennya, mahasiswa pascanya, Pontianak sama dosen-dosen, mahasiswa pasca ya, Sumatera ya, dan semua lah ya, banyak ya. Nah, itu memang ya yang diajarkan itu seringkali too technical. Jadi tekniknya, prosedurnya, sehingga nanti kalau itu kemudian diajarkan kepada mahasiswa, cenderung mahasiswa itu menghafalkan. Nah, kalau sudah menghafalkan seringkali kurang atau tidak memahami. Bukan berarti tidak boleh menghafalkan, ya. Oke. Menghafalkan tentu kalau mau buat ujian diperlukan, tetapi jauh lebih penting memahami. Kalau menghafalkan tok tidak memahami, yaitu 2 hari hilang ketimpa sama mata kuliah yang lain kalau ujian. Oke. Nah, sekarang kita masuk dulu ke pengertian homoskedastisitasnya. Oke. Jadi simple, semua istilah di dalam ekonometrika ada logikanya, bisa dipahami. Homoskedastisitas berarti homo, sama, ya kan, konstan, ya. Skedastisitas itu nanti menggambarkan volatilitas, fluktuasi, ya. Itu bukan dari bahasa Inggris asli. Maka homoskedastisitas adalah kondisi di mana varians itu bahasa statistikanya ragam. Nah, jadi kalau dengar kata ragam itu adalah terjemahan dari varians. Nah, karena varians ini sudah sering ditulis pakai S, NS, itu sudah bahasa Indonesia, berarti kita boleh pakai nanti di dalam tulisan ilmiah. Ya, nah varians dari galat bukan dari residual, tapi dari kondisi populasi error term itu konstan. Nah, kalau lawannya yaitu heteroskedastisitas berarti tidak konstan. Apa maksud sesungguhnya? Ya, kalau kita lihat gambar, nah balik lagi, makanya konsep residual yaitu C topi kurangi C, ya, yang aktual dikurangi dengan estimasi atau sebaliknya nggak ada masalah karena kita selalu menggunakan nilai mutlaknya, itu sangat penting. Nah, sekarang seperti biasa, kita punya kemarin 60 rumah tangga. Kita punya residual dari fungsi konsumsi yang kita estimasi. Lalu untuk setiap rumah tangga kita plotkan. Nah, tapi kita urutkan I yang di bawah di sumbu horizontal itu adalah tingkat pendapatan rumah tangga. Jadi bukan nomor urut rumah tangga. Oke, kita urutkan misalnya dari rumah tangga yang paling rendah pendapatannya misalnya 1 juta sampai yang paling tinggi misalnya 50 juta. Kita urutkan datanya. Bukan berdasarkan urutan observasi 1 sampai 60, tapi berdasarkan urutan pendapatan. Nah, lalu kita plotkan datanya. Apa yang terjadi? Ternyata residualnya pada rumah tangga yang berpendapatan rendah itu cenderung deketan. Itu artinya apa? Variansnya lebih kecil, keragamannya lebih kecil. Ini kalau mau memahami keragaman ya. Nah, tapi pada tingkat pendapatan yang mungkin 10 sampai 20 juta agak di tengah, dia sudah mulai melebar, keragamannya naik.
Terakhir ya, pada pendapatan yang sekitar 40 sampai 50 juta itu residualnya sangat beragam. Ada yang rendah, ada yang cenderung tinggi sehingga titik-titiknya semakin jarang. Apakah di dunia nyata seperti itu? Sekarang coba saya tanya. Dosen-dosen yang golongan 3A yang baru 2 atau 3 tahun jadi dosen, tabungannya berapa di rekening? Kalau punya 10 miliar berarti itu warisan. Nah, oke. Tapi berapa? Ya mungkin ada yang 500.000, ada yang 5 juta, tapi rasanya untuk di atas 1 miliar nggak mungkin. Tapi dosen-dosen yang sudah profesor, ya teman-teman yang sudah dokter 30-40 tahun, punya tabungan berapa di rekening? Kalau udah di atas 100 juta itu udah biasa dan bukan besar. Mungkin ada yang 2 miliar, mungkin ada yang 1,5 miliar, mungkin ada juga yang cuma 100 juta. Mungkin juga ada yang cuma 10 juta karena habis baru beli rumah baru. Oke, maka semakin tinggi pendapatan, residual ya. Residual ini digambarkan dengan tingkat tabungan karena di dalam fungsi kita hanya ada konsumsi sebagai fungsi dari pendapatan. Nah, selisih antara pendapatan dengan konsumsi itu di dalam ekonominya namanya tabungan. Makanya tadi saya bilang tabungan diplotkan terhadap tingkat pendapatan rumah tangga. Inilah salah satu ilustrasi yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan heteroskedasisitas. Jadi yang bervariasi bukan nilai residualnya, tapi apa? Variasi dari residual untuk misalnya tadi kelompok pendapatan mulai dari rendah sampai tinggi. Jadi bukan tingkat residualnya itu naik atau berbeda, bukan nilainya, tapi variasi dari nilai itu kalau kita plotkan. Mudah-mudahan ini dipahami. Nah, sekarang ya, apa yang menyebabkan sumber heteroskedasisitas dalam ekonomi? Yang pertama kali kalau datanya time series. Nah, ini nanti jangan bertanya lagi heteroskedasisitas. Oh sorry, ini kemarin pertanyaan yang saya janji jawab hari ini kan? Nah, betul ya, karena kemarin ada pertanyaan. Benarkah heteroskedasisitas hanya untuk data kerat lintang cross section? Tidak. Bahkan tadi sebetulnya di halaman pertama gitu ya, dalam perkembangan model time series, misalnya ARS atau GARS, kalau nggak ada heteroskedasisitas, ngapain kita bicara ARS GARS? Nggak bisa itu. Itulah yang nanti kita pelajari di model time series. Salah satu prosedur masuk ke model GARS itu adalah harus ada heteroskedasisitas. Jadi heteroskedasisitas penting untuk cross section karena itu buku tahun 60-an. Nah, jadi heteroskedasisitas ini sebetulnya di ekonometrika dasar, heteroskedasisitas ini juga penting ya, oke, untuk data time series atau deret waktu. Kenapa? Karena malah kalau untuk data time series seperti kemarin, PDRB Lampung tahun 80, PDRB Lampung tahun 2018. Oke, itu nilainya berbeda nggak? Berbeda sekali, karena dari tahun ke tahun dia terus naik. Apakah itu konstan ataupun nilai PDRB nominal. Yang konstan juga, PDRB konstan juga, dia akan berbeda sekali. Makanya ada pertumbuhan ekonomi 5%, 10%, itu artinya PDRB konstannya bertambah. Jadi mau nilai yang konstan atau nilai yang nominal itu bervariasi. Oke, kemudian yang cross section. Cross section tadi sudah saya sampaikan ya, tingkat tabungan rumah tangga ya, dari fungsi konsumsi dan pendapatan. Kemudian juga data PDRB sendiri, antar provinsi berbeda enggak? Berbeda. Di tahun 2013 waktu saya orasi guru besar, itu yang saya sampaikan. Indonesia is the worst among the world ya, jadi adalah terburuk di antara semua negara di dunia dari situasi kesenjangan pendapatan antar wilayah, antar region. Oke, tolong pelajari lagi siapa yang tertarik gitu ya. Kalau di IPB ada program studi PWD itu sudah banyak yang mengkaji juga. Nah, oke. Kemudian tentu saja seperti autokorelasi, kalau ada kesalahan dalam spesifikasi model, ada variabel yang tidak dimasukkan, itu juga bisa menjadi sumber dari heteroskedasisitas. Jadi poinnya, karena data yang bervariasi, seperti tadi pendapatan rumah tangga dalam observasi, kalau datanya nggak bervariasi, nggak menarik regresinya. Nah, ini trade-off-nya. Tapi karena dia bervariasi besar, bisa jadi akan muncullah heteroskedasisitas. Makanya nanti salah satu rekomendasi di belakang,
Yang sangat disarankan untuk mengurangi kemungkinan heteroskedasisitas itu adalah dengan mentransformasi data dari bentuk yang asal asli menjadi logaritma. Nah, itu jangan lupa teorinya. Kalau teman lupa semua, ya nggak bisa belajar ekonometrika. Log lupa. Nah, udah selesai. Matriks lupa. Ya selesai. Nggak bisa belajar ekonometrika dengan baik. Nah, misalnya, kalau bilangan dasar 10, log 100 berapa? Udah otomatis 2. Itu udah cepet gitu loh ya. Log 10 pangkat 2. Nah, kalau log 10 pangkat 5, 100.000 berapa? Ya 5, orang dia pangkat 5. Yang namanya log itu. Ya, jadi log itu adalah pangkat dari bilangan dasar yang kita gunakan. Nah, di dalam software nanti cenderungnya tidak pakai 10, tapi pakainya learn. Ya, pakai bilangan natural. Nah, tapi ya beberapa nanti software mengartikan learn sebagai log bilangan dasar 10. Nah, ya, itu sih perlu belajar khusus. Tapi bahwa log 1000 itu sama dengan 3, itu nggak boleh lupa. Log 1.000.000 sama dengan 6 itu nggak boleh lupa. Jadi kalau kita punya data Y dalam ribuan, kita punya X dalam jutaan, itu kan variasi Y dan X-nya berbeda sekali. Kemungkinan bisa jadi ada heteroskedasisitas. Tapi kalau kita logkan, maka yang 1000-an jadi 3, yang jutaan menjadi 6, maka antara 3 dan 6 itu menjadi lebih dekat dibandingkan dengan ribuan dan jutaan. Nah, itulah yang banyak tidak disampaikan kepada teman-teman yang belajar heteroskedasisitas, fenomenanya, sumbernya kalau di dalam buku-buku teks. Sources of heteroskedastic problem. Nah, itu nggak disampaikan. Ya, karena langsung kepada apa? Langsung nanti ke sini. Nah, ini sih memang penting ya. Kenapa seperti autokorelasi juga kita harus capek-capek mengidentifikasi dan memperbaiki kalau ada kondisi ini. Pertama, kalau memang nanti kita uji di dalam model regresi kita ada heteroskedasisitas atau asumsi homoskedasisitas itu dilanggar, maka estimator koefisien itu tetap unbiased, tidak bias. Tetapi seperti autokorelasi, varians dari residual itu akan misleading. Dia akan underestimate. Kalau dia underestimate, maka sesuatu yang nyata itu bisa jadi tidak nyata karena hasil hitungan T-nya seperti autokorelasi tidak valid. Oke. Nah, sekarang itu konsekuensi, maka kita harus apa? Ya kita harus perbaiki kalau ada. Kenapa? Ya kesimpulan kita tadi dia berpengaruh bisa jadi sebetulnya dalam keadaan yang sebenarnya tidak berpengaruh. Nah, cara mendeteksi. Yang pertama tadi, plot residual yang sudah dijelaskan di halaman pertama. Itu tolong teman-teman lakukan secara manual, bisa. Residual diplotkan dengan salah satu nilai dari variabel independen. Maka dapatlah itu. Nah, nanti lihat apakah dia numpuk-numpuknya sama sepanjang data variabel independennya atau seperti tadi. Ya, pada pendapatan rendah dia dekat-dekat, pada pendapatan yang tinggi dia titiknya berjauhan sekali. Oke? Nah, ini yang kemarin ya, yang nggak kuliah kemarin sore. Nah, ya, ini kan banyak ya, karena memang ya ini enjoy aja, jangan terlalu memaksakan diri ya. Oke, kalau lagi tadarusan ya udah gitu ya. Oke, tapi kalau bisa ikut terus gitu ya, tadarusannya kan bisa ba'da subuh ya. Oke, bisa ba'da isya. Nah, sekarang kemarin kita ambil contoh fungsi konsumsi dari Provinsi Lampung dengan data tahun 80 sampai 2019. Jadi 40 tahun, bukan 39. Nah, ya, ini juga cepat loh ya. 80 2019 itu dari otomatis tuh kalau saya tes di kuliah nih, biasanya saya tes kan. Berapa T-nya? 39, Pak. Nah, langsung gitu ya. Jadi 40 karena kita mulai ngitung dari 80 bukan 81. Nah, kita punya konsumsi dan PDRB. Konsumsi variabel dependen, PDRB variabel independen. Konsumsi regression, PDRB regressor. Lalu ada lagi suku bunga sebagai regressor atau variabel independen. Nah, nanti kita bisa hitung C regresi dari persamaan yang sudah ada, dari hasil estimasi. Nah, selisih antara C aktual dengan C topi, itulah yang kita sebut dengan residual, yaitu E1 sampai E40 kalau kita susun. Itu adalah yang terakhir kolomnya. Kalau dalam matriks berarti dia ukuran 40 kali 1. Nah,
Ini sudah dikasih topi semua ya. Karena tadi malam juga PDF yang kedua udah saya koreksi. Jadi makanya sabar, tunggu ya YouTube-nya jangan diupload dulu ya. Nanti Mas Regi juga udah saya sampaikan, YouTube sama PDF-nya barengan nanti baru kita upload ya. Oke. Jadi karena bisa jadi nanti ada koreksi dulu dari saya. Kan saya masih suka ketemu typo 1 2 tuh saya greget gitu ya. Oke. Nah, berikutnya ya, kemarin ya di tes autokorelasi ini sudah saya jelaskan panjang lebar. Ambil residualnya, regresikan dengan sampai 5 leg sebelumnya atau sampai leg P. Nah, oke. Kemudian kita estimasi dapat R kuadrat lalu dikali dengan T minus leg. T minus jumlah leg. Jadi kalau T-nya tadi 40, leg-nya sampai 5 berarti 35 kali R kuadrat. Lebih dari C kuadrat atau kurang dari C kuadrat. Itu yang kita mau bandingkan. Kalau lebih dari berarti tidak ada, berarti apa? Ada autokorelasi. Nah, filosofinya nanti sama dengan hetero ini nggak susah. Coba kembali lagi ke persamaan di atas. Residual ET kita regresikan dengan ET-1, ET-2 sampailah ET-P. Apa maknanya kalau R kuadrat tinggi? Maka implicitly, secara implisit, berarti antara dependent variable yaitu ET dengan variabel independen ET-1 sampai ET-P itu punya korelasi yang tinggi. Maka R kuadratnya tinggi. Oke? Maka kalau R kuadrat kemarin tinggi misalnya 0,9 dikali 35 kita dapat hasil kalinya 30. Nah, C kuadrat itu, Chi-square itu kemungkinan nilai kritisnya 5 atau 10. Makanya kita tolakkan 0. Ada autokorelasi. Tapi kalau misalnya R kuadratnya, R square-nya itu cuma 20%, maka secara implisit antara ET dengan ET-1 sampai ET-P itu korelasinya rendah. Berarti kan tidak ada apa? Autokorelasi. Autokorelasi adalah karena ET diregresikan pada dirinya sendiri. Maka kalau R kuadrat cuma 0,2 kali 35 cuma dapat berapa? 7. Maka kalau misalnya nilai kritisnya tadi C kuadratnya 10, berarti tidak tolak Hanon. Simple, nggak susah. Ini yang harus disampaikan kepada mahasiswa karena ini yang akan digunakan di dalam software. Namanya LM test atau uji LM. Ini nanti akan dipakai sampai time series, sampai data panel, logika ini. Jadi ini kalau ngerti, ke atasnya akan ngerti terus. Persoalannya yang diajarkan cuma DW, DW, Darwin-Watson. Itu pun yang diajarkan technical, DU, DL. Habislah itu capek ujian mahasiswa menghafalkan DU, DL. Memahami DU, DL. Rule of thumb-nya DW sama dengan 0, 2, atau 4 itu nggak pernah disampaikan. Nanti tolong lihat lagi kalau nggak kuliah kemarin di YouTube saya. Ya, yang kemarin ya kita udah bahas. Jadi filosofinya paham, maka ya itu nanti kita bisa sampai ke atas akan paham. Ada software kita akan paham. Langkah-langkah enak diikuti, nggak perlu dihafal karena logikanya dapat. Bryce Godfrey itu orang ya. Nah, inilah yang mungkin dengan model belajar kita menghafal itu kita sampai hari ini belum pernah dapat Nobel ekonomi ya. Kalau kita yang profesor yang seperti sekarang ini nggak yakin saya ya, karena profesor tuh nggak akan mungkin bisa ngajar kuliah online gitu tiap hari segala macam. Kalau yang mau dapat Nobel tuh dia di ruangan aja gitu, nggak usah keluar 30 tahun ya. Oke, nanti baru dia bisa dapat Nobel. Oke. Baik. Nah, kemudian ya untuk heteroskedastisitas ini namanya uji White. Dibuat tahun 1980. Kalau tadi lihat nih ya, oke, BG, Bryce Godfrey tahun berapa? 78. Enggak lama, orang bisa belajar kok dari logikanya BG. Maka tahun 80 ya. Nah, ini jangan diterjemahkan. Ya, ini kan enggak paham loh ya, itu bisa jadi kekonyolan, kekonyolan. Ya. Sorry, ada yang bilang uji putih. Nah, karena white cast kan bahasa Inggrisnya. Jangan-jangan nanti di buku terjemahan atau translation-nya karena pakai Google juga udah langsung tuh uji putih. Aduh, selesai di tesis ditulis uji putih. Nggak ngerti dia kalau white itu nama orang. Jadi white itu nama orang, nama belakangnya, last name-nya yang dipakai sebagai white test. Oke, konyol kan kalau diterjemahkan? Nah, itu salah satu contoh karena bukan buku teks yang dibaca. Ya.
Nah, di sini H0-nya saya sudah tuliskan karena kemarin saya sudah bertanya dalam kuis. H0-nya adalah varians dari Galat sama dengan sigma kuadrat. Nah, ini yang mungkin maksud teman-teman, kok kayaknya ekonometrikanya mendalam banget, advance banget. Enggak, kita belajar ekonometrika yang paling basic harus sampai ke sini. Kalau enggak, bukan ekonometrika. Itu namanya metode statistika. Masih belajar mean, varians, modus, median, korelasi, regresi diajarkan di metode statistika, tapi tidak dalam konteks yang seperti saya sampaikan. Memang penekanannya adalah statistikanya. R kuadrat disebut kok dalam metode statistika tuh sampai ke regresi, ya. Tetapi tentu bukan dalam konteks ekonometrika. Masih pakai Y, X1, X2 sebagai independennya. Nah, makanya saya bilang, kalau di jurnal ditulis Y sama dengan alpha plus beta 1 X1 plus beta 2 X2, itu bukan ekonometrika, itu masih metode statistika. Nah, kalau ekonometrika, cons sama... Ini pokoknya ngomongnya 100 apa series itu apa deh. Halo, Bro. Halo, Prof. Firdaus. Profilnya kayak Suaranya menghilang. Ya, udah jangan protes ya. Nanti langsung rame. Udah, di-mute dulu, Gi. Sorry, Gi, saya nggak tahu, Gi. Ini baru kejadian sekali nih ya. Biasanya sih videonya mulus terus ya. Oke. Sebentar. Oke. Udah, Gi? Gi? Oke, sudah, Pak. Oke, Pak. Siap. Sudah, Pak. Ingat lagi aja, ya. Oke. Biasanya sih selama video tuh mulus gitu ya. Ini kita pakai Telkomsel nggak apa-apa lah ya. Oke, jadi itu kejadian ya. Inilah Fuca ya. Oke, jadi makanya ya kalau kemarin dengar kan kata saya tidak merekomendasikan kuliah di perguruan tinggi itu dibikin online semua. Itu sih udah ada universitas terbuka. Di perguruan tinggi itu cukup maksimum 20%. Itu yang diambil kebijakan oleh IPB. 80% tetap tatap muka meskipun nanti COVID ini sudah selesai begitu ya. Insya Allah mudah-mudahan secepatnya. Nah, H1-nya itu adalah varians dari Galat atau error term itu sama dengan sigma kuadrat dikasih subscript I. Ini yang kemarin jadi pertanyaan kuis. Apa artinya? Berarti untuk I yang berbeda, kalau contohnya 60 rumah tangga, untuk rumah tangga ke-1, rumah tangga ke-2, rumah tangga ke-60, itu tadi varians dari residualnya itu beda-beda. Oke? Nah, tentu saja kalau untuk Galat kita nggak bisa menghitung. Maka nanti yang kita plotkan adalah residualnya. Nah, nilai residualnya itu nanti variansnya itu berbeda untuk, ya tentu kan kalau varian sudah dilihat kan kelompok, ya udah nggak bisa setiap individu. Nah, jadi untuk I yang tadi ya 1 sampai 5 pendapatan paling rendah, 6 sampai 15 sampai berapa, begini kita kelompokkan berdasarkan pendapatan. Itulah makna sigma kuadrat dikasih subscript I. Oke. Nah, sekarang langkah keduanya apa? Sama ya, kalau misalnya kita punya ya YT ya, oke, sama dengan ini kenapa saya bikin pakai simbol Y dan X, karena kita masih bicara teori ya, karena nanti kita nggak mungkin pakai terlalu panjang yang variabel operasional dalam menguji residual. Tapi nanti kalau di model empirik ini ekonometrika tuh nggak boleh pakai itu. Nah, makanya nanti kalau di buku teks untuk contoh dia pasti pakainya sudah variabel yang operasional. Tapi untuk teori dia masih pakai Y dan X. Ya, nah saya ulangi, kita punya regresi YT sama dengan B0 tambah B1 X1T tambah B2 X2T tambah ET. Ya, jadi itu, nah ini topinya nanti saya perbaiki ketikanya karena dia di situ, tapi itu sih udah benar ya. Jadi ada dua variabel independen yaitu X1 dan X2. Itu yang teman-teman kemarin ya atau tadi apa PDRB dan suku bunga. Y-nya adalah konsumsi kalau untuk kasus Provinsi Lampung. Nah, kita estimasi regresi itu dapatlah residual seperti biasa. Nah, residualnya kita plotkan datanya, berarti yang mana ya, kalau tadi di PowerPoint itu adalah kolom yang paling kanan. Masih ingat ya? Jadi E1 sampai E40 itu kita bisa dapatkan dari hasil regresi. Itu yang kolom paling kanan E1 sampai E40. Nah, sekarang itu menjadi variabel dependen, tapi dikuadratkan dulu. Jadi namanya adalah E kuadrat T. Nah, jadi itu adalah kuadrat dari residual.
Oke, nah ini diregresikan pada apa? Pada X1, X2, X1 dikuadratkan, X2 dikuadratkan, dan X1 kali X2. Jadi kita susun data, variabel dependennya adalah residual dikuadratkan, variabel independennya adalah apa? X1 PDRB, X2 suku bunga, X1 kuadrat berarti PDRB dikuadratkan, X2 kuadrat berarti suku bunga dikuadratkan. X1 kali X2 berarti PDRB dikali suku bunga. Jadi kita kita memang buat variabel baru yaitu kuadrat dari variabel independen yang lama dan hasil kalinya. Untuk apa sih Pak tujuannya? Nanti saya jelaskan. Nah, sekarang seperti autokorelasi, kalau kita regresikan residual terhadap variabel-variabel tadi, dapat nggak R kuadratnya? Dapat. Nah, sekarang R kuadratnya dikali dengan jumlah observasi, kita sebut misalnya N. Nah, maka N dikali dengan R kuadrat, sama kita bandingkan dengan C kuadrat, K square. Seperti autokorelasi, kalau N kali R kuadratnya lebih dari C kuadrat, berarti tolak H0. Kalau kurang dari ya C kuadrat, ya N kali R kuadratnya, berarti tidak tolak H0. Nah, kalau dia lebih dari N kali R kuadratnya, jumlah observasi dikali R kuadrat, lebih dari C kuadrat, berarti apa? Tolak H0 ada heteroskedastisitas. Mirip sekali dengan autokorelasi yang biji tes. Nah, filosofinya sekarang, di filosofi dia agak beda. Pertama, kenapa residual dependen itu dikuadratkan? Itu nanti menunjukkan semacam varian. Karena expected value dari kuadrat suatu variabel itu adalah bacanya ragam atau varian. Jadi var atau V dalam kurung X kuadrat itu sama dengan apa? Varians dari X. Nah, itulah yang diajarkan di metode statistika. Kalau nanya lagi, kok bisa gitu Pak? Baliknya ke metode statistika. Jangan ditanya di ekonometrika. Jadi makanya kita kuadratkan residual itu, lalu kita jadikan dia variabel dependen. Di kanannya itu adalah apa? PDRB, suku bunga, PDRB dikuadratkan, suku bunga dikuadratkan, dan hasil kali mereka. Itu artinya apa? Kita mencoba men-set variabel independen itu sevariatif mungkin. Jadi variasinya besar. Makanya kita punya X1, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 kali X2. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan R kuadrat tinggi? Kapan nanti N kali R kuadrat lebih dari C kuadrat? Kalau R kuadratnya tinggi, seperti juga yang autokorelasi. Nah, kalau R kuadratnya tinggi, 90% misalnya, apa maknanya? Yang di variabel independen memang sudah kita define, kita definisikan dia, kita buat dia, kita create dia bervariasi, maka residual yang dikuadratkan tadi juga berarti harus bervariasi. Makanya R kuadratnya tinggi. Kalau R kuadratnya rendah, artinya apa? Yang di kanan variabel independen sudah kita buat sevariatif mungkin. Karena R kuadratnya rendah, mengindikasikan apa? Kuadrat dari residual itu berarti tidak bervariasi, berarti dia homo. Itulah filosofi dari uji ini. Jadi kita akan menolak H0, kita katakan hetero. Memang di dalam set regresi kita, dependennya yaitu kuadrat dari residual atau varians dari residualnya memang sudah bervariasi. Nah, inilah yang menjadi pengujian untuk asumsi di atas. Tapi tadi kenapa ini asumsi? Karena sebetulnya yang kita hitung masih residual, bukan kondisi populasi. Rasanya saya sudah sangat jelas. Kalau masih belum juga ya silakan aja sih bertanya gitu ya. Saya tetap akan jawab dengan sabar ya. Kalau ditanya saya nggak akan marah. Marah itu kalau tiba-tiba masuk ada anak kecil teriak nangis gitu ya, kenceng lagi ya. Mudah-mudahan udah nggak ada ya. Nah, terakhir ya. Oh belum, kita punya multikolinaritas. Kalau cuma hetero cepat banget kita selesai. Kita masih punya waktu 15 menit lebih ya untuk melanjutkan. Oke. Solusi. Nah, sekarang, tadi apa yang saya sampaikan di awal. Kan sumbernya heteroskedastisitas adalah variasi data. Maka salah satu yang sangat direkomendasikan, mengapa kita pakai logaritma natural atau natural logarithmic, pakai learn, tapi dalam beberapa software learn itu adalah log bilangan dasar 10, ya, dibacanya bukan yang pakai bilangan natural atau E, ya, E kecil.
itu bukan semata-mata supaya koefisiennya jadi elastisitas. Yang udah pernah tahu ekonometrika kan pasti alasannya cuma itu. Supaya koefisien B1 di dalam regresi tersebut, ya kalau misalnya ln C diregresikan dengan ln PDRB, maka nanti B1-nya adalah elastisitas. Kalau elastisitas berarti artinya persen to persen. Kalau misalnya B1-nya misalnya, ya udahlah ini saya baik banget deh, saya ajarkan sampai segitu ya. B1-nya misalnya 3, maka artinya apa? Kalau PDRB naik 1%, maka konsumsi naik berapa? 3%. Nah, kira-kira begitu. Nah, alasannya ya tidak boleh hanya itu. Ada yang sangat penting yaitu apa? Bisa jadi antara C dan PDRB satuannya beda. Maka variasi datanya beda. Nah, untuk mengurangi kemungkinan hetero, maka C dilonkan, PDRB dilonkan. Nah, lalu ada pertanyaan kemarin, kalau nggak salah atau di chat, kalau suku bunga gimana? Ya, suku bunga kalau kita taruh ya di situ pakai ln nggak? Enggak. Kenapa? Karena suku bunga sudah dalam persen. Jadi yang sudah dalam persen jangan dilunkan, karena nanti artinya jadi ribet. Nah, ln dalam persen. Tapi kalau dia persen, berarti nanti dia bisa langsung diartikan sebagai apa? Sebagai persen on percentage. Nah, yang kedua, ini yang saya sampaikan kemarin, kalau OLS itu ordinary, ada yang namanya WLS, WLS, weighted least squares. Itu adalah bagian dari GLS, generalized least squares. Kalau di software tinggal pilih-pilih nanti. LLS aja, GLS aja. Nah, itulah yang kita bahas di hari keempat. Saya akan tunjukkan, nah di situ teman-teman mungkin semakin enjoy. Kalau OLS ada hetero, ada autokorelasi, kita pakai perbaikan asumsi ya, seperti kemarin ya. Jadi asumsinya dilanggar lalu kita perbaiki modelnya. Lalu pakai GLS untuk memperbaiki hetero. Oh gimana, benar nggak? Nah itu besok kita akan tunjukkan di hari keempat ya. Itu bagian aplikasi. Makanya judul kuliahnya adalah sudah aplikasi ya. Nah kemudian coba teman-teman lihat. Untuk ekonometrika ke atas, ini yang harus dipahami. Kemarin saya sampaikan ya, kalau kita mau menghitung pakai matriks, koefisien itu adalah X transpose X inverse X transpose Y. Nah, yang X di sini adalah PDRB. Yang Y-nya adalah C. Oke, karena C-nya dependen, PDRB independen. Nah, kalau GLS, apa bedanya? Tinggal ditambah tuh di tengah-tengah. Lihat. Omega inverse. Nanti yang di kanannya PDRB absen, omega inverse kali C. Teman-teman mau belajar sampai ke ujung dunia juga, ya, sampai GMM untuk dynamic panel, itu akan sama. Yang dimodifikasi adalah yang di tengah itu. Makanya PDRB absen kali PDRB inverse, PDRB absen kali C yang di OLS, itu harus betul-betul dipahami. Dan saya sudah coba memahamkan kepada teman-teman hal itu di kuliah sebelumnya. Nah, tolonglah ya amal jariah saya mungkin ya, kalau yang belum tahu dosennya, inilah yang utamanya diajarkan di mahasiswa S1. Yang OLS aja dulu. Kalau JLS boleh juga, karena memang harusnya materinya sampai. Ya, apa itu omega inverse dalam hal ini? Simple. Misalnya yang paling mudah adalah pembobotan. Oke, PDRB kita bagi dengan data suku bunga. Konsumsi kita bagi dengan suku bunga. Maka suku bunganya hilang. Maka nanti JLS dia akan mengestimasi fungsi konsumsi terhadap PDRB, tapi menggunakan pembobotan nilai suku bunga. Itu salah satu contoh. Makanya disebut weighted least squares. Nah, matriks bobot dari suku bunga jadi 1/R, itulah yang menjadi matriks omega. Lalu diinverskan. Simple, tapi ya memang susah ya. Nah, jadi kalau misalnya memang stres ya nggak usahlah direnungkan banget gitu ya. Nah, baca bukunya pelan-pelan nanti baru. Ya, kalau dosen harus paham ya. Oke, yang ngajar ekonometrika ya. Kalau ngajarnya mikroekonomi aja ya nggak apa-apa. Udah paham. Kenapa dosen harus paham padahal nggak ngajar ekonometrika? Supaya nanti mahasiswa bimbingan S1, S2, S3-nya ujian, kita sebagai pembimbing terutama atau penguji itu betul-betul paham. Nah, kalau kita nggak paham sama sekali kan susah ngasih masukan kepada bimbingan. Itu tujuannya ya. Berikutnya, inilah hal yang, oke berapa halaman ya? Oke, cuma 2 halaman ya. Karena saya sebetulnya tidak mau bahas ini.
Kenapa sih kok nggak mau bahas ini? Ya karena di Indonesia sudah cenderung salah kaprah. Yang duluan dibahas ini, yang paling diingat ini. Kenapa? Nah, multikolonialitas itu nanti akan memang mengganggu hasil estimasi. Kalau dia multikolonialitasnya serius atau tinggi, jadi bukan sempurna. Kalau sempurna itu udah selesai, berarti variabelnya harus dihilangkan dari regresi, salah satu atau salah duanya. Oke, jadi kalau 3 mungkin bisa aja 1 yang dihilangkan atau 2, ya. Bahasa ya di dalam buku teksnya high multicollinearity, serious multicollinearity. Nah, kalau terjadi kondisi itu, maka T hitungnya memang akan turun. Karena SI-nya, standard error of coefficient, itu dia meningkat. T hitung koefisien dibagi dengan SI koefisien. Jadi beta per SI beta. Beta di atasnya kurangi dulu dengan beta star yang di dalam hipotesis. Nah, standard error of coefficient atau SI kan ada di penyebut. Maka kalau penyebutnya besar, T-nya akan kecil. Maka kemungkinan nanti koefisien menjadi tidak berpengaruh. Di Indonesia tujuannya riset adalah supaya membuktikan sesuatu berpengaruh. Contoh, ya, teman-teman Kementerian X inginnya misalnya ya variabel apa misalnya berpengaruh positif pada apa. Sehingga nanti bisa ngasih tahu DPR, tolong naikin anggaran kami. Nah, di pemerintah daerah juga sama. Gubernur yang mau ke periode kedua, ini kita buktikan dengan model ekonometrika bahwa pada periode 1, anggaran yang dikeluarkan dari program khusus gubernur berpengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan. Oke, tahunya T hitungnya berapa? Ya, T hitungnya 1,7. Yang dipakai signifikannya adalah 80%. Kan boleh, Pak. Kan fenomenanya kemiskinan. Ya, kalau 20 orang nggak berhasil jadi orang kaya dari 100 orang, kan berarti kan nggak masalah. Bukan pesawat yang sekali jatuh dari 100. Nggak ada. Ya, kalau begitu nanti semua nyata, semua bagus hasilnya. Nah, oke. Itulah yang menyebabkan kenapa isu multikolonialitas ini menjadi sesuatu yang penting sekali sepertinya. Padahal, saya ulangi, dia tidak mengakibatkan apa unbiased yang jauh lebih ya bermasalah kalau kita temukan. Misalnya, kita dapat nilai MPC-nya 0,6, kita katakan kita udah kayak Finland, kita udah kayak Singapura, padahal sesungguhnya MPC-nya di Maluku baru 0,97. Oke, itu namanya unbiased. Tapi kita jarang membahas itu. Kita lebih suka lihat nyata tidak nyata. Oke, paham ya? Nah, tetapi oke lah gitu ya. Nanti ada mazhabnya. Nah, orang statistika mendalami ini dengan apa? Analisis faktor. Ya. Jadi salah satu tujuan analisis faktor itu adalah untuk memperdalam ya variabel-variabel yang multikolonialitasnya tinggi menjadi pengelompokan faktor. Di dalam marketing itu namanya segmentasi pasar. Ya. Misalnya, kalau nanti teman-teman melakukan studi ya kajian kartu kredit ya Bank Syariah Mandiri. Sudah ada belum? Belum ya, sorry, saya salah ngambil contoh. Yang punya kartu kredit syariah itu CIMB Niaga. Oke, coba nanti ya teliti ya. Itu aja udah jadi judul penelitian. Kenapa BSM tidak mau bikin kartu kredit syariah? Ya, itu menarik loh. Itu udah satu penelitian orang manajemen ya, manajemen keuangan itu. Jadi kalau bikin skripsi itu yang menarik judulnya. Ya, kalau S1 oke lah ya, tapi kalau S2 jangan sampai ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham di ya LQ 45 itu untuk S1 aja ya. Nah, sekarang ya tadi pemakai kartu kredit CIMB Syariah ya. Oke. Nah, kemudian kita mau klasifikasikan berdasarkan kelompok pendapatan, usia, jenis kelamin, itu pakai analisis faktor. Nah, itulah tugasnya lanjutan dari multikolonialitas. Nah, sekarang kita lihat multikolonialitasnya sedikit saja. Oke. Multikolonialitas adalah keadaan di mana korelasi antara variabel independen itu tinggi. Tadi kalau kita punya PDRB dan suku bunga, kalau korelasi PDRB dan suku bunga itu di atas 0,9 atau di atas 0,8, nah nanti di buku teks aja ada 2 mazhab loh.
untuk bilang dia itu serius atau high multicollinearity, buku teks yang berbahasa Inggris yang banyak dipakai di seluruh dunia saja sudah bisa berbeda pendapat. Ada yang bilang di atas 0,8, ada yang dibilang di atas 0,9. Makanya PIF, Variance Inflation Factor, itu di sebagian buku lebih dari 10, di sebagian buku lebih dari 5. Bagi orang-orang yang cuma tahu teknis, dia cuma ngafal. Lebih dari 10 atau lebih dari 5. Kalau dia baca satu buku, dia cuma tahu lebih dari 10. Kalau dia baca 2 buku, dia bingung kenapa. Itu sebetulnya simple. Karena untuk mengatakan dia punya korelasi yang tinggi, itu orang bisa berbeda pendapat. Di atas 0,8 atau di atas 0,9. Simple banget. Inilah yang menunjukkan apa? Bahwa multicollinearity ini tidak ada tolak ukur titik kritisnya. Jadi bukti bahwa kita bisa berantem dengan multicollinearitas, itu kenapa? Karena kita nggak punya H0, H1. Once kita tidak punya H0, H1, kita tidak punya tolak ukur, yaitu titik kritis. 10 dan 5 bukan tolak ukur, itu adalah indikasi. Yang tadi bisa berbeda pendapat orang. Paham ya teman-teman ya? Jadi sampai segitunya, nggak ada tuh orang yang mau ngotak-ngatik benda ini. Untuk dia menjadi tes. Padahal kalau di luar negeri itu, kalau S3, dia bikin statistik distribusi sendiri dan jadilah H0, H1. Dibikinlah simulasi Monte Carlo. Tetapi untuk benda ini enggak. Kenapa? Karena mereka tahu ini bukan bagian dari sesuatu yang sebetulnya sangat penting. Tujuan dalam riset ekonomi bukan membuat variabel itu semuanya nyata. Malah kalau ada yang nggak nyata, 2 dari 5, misalnya nggak nyata 2, itu bukan dibuang, tapi harus diketahui kenapa begitu. Meskipun tidak boleh diinterpretasikan koefisiennya, karena dia kalau tidak tolak H0 berarti sama dengan 0. Itulah pandangan dari ekonometrika. Nanti dari statistika bisa berbeda loh ya. Silakan nanti kalau ada yang mau merespon, karena ini ada loh mahasiswa S3 statistika, dosen statistika, ada yang jadi peserta kuliah online, boleh nanti merespon, menanggapi, menambahkan atau mengoreksi. Oke? Nah, saya ulangi, nanti ya kalau di dalam kita akan lakukan ya di hari keempat, saya akan tunjukkan ya deteksi multicollinearitas. Simpel banget kok. Software akan mengeluarkan VIF. Oke, VIF lebih dari 10, biasanya sih bisa ratus. Bagus nih, padahal nggak hujan. Ya. Sorry. Ini saya nggak tahu apa namanya hari ini. Padahal di sini biasa baca. Ya. Sedikit lagi kok, 1 halaman lagi ya. Nah, udah ada yang angkat tangan, Mbak Tini Anggraini. Ya. Oke, sudah muncul ya Mas Regi? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Terakhir, ini halaman terakhir. Kita memang punya waktu sekitar 4 menit lagi ya. Oke, nah jadi saya boleh agak panjang karena kita punya waktu nanti setengah jam untuk tanya jawab. Kalau ada yang bertanya atau ada yang menambahkan. Oke, nah gini ya, multicollinearitas. Yang pertama ya, jadi adanya multicollinearitas, saya sebetulnya sudah jelaskan panjang lebar, menyebabkan standar error of coefficient semakin besar, maka kemungkinan dia signifikan berkurang. Biasanya yang dilakukan adalah membuang variabel itu. Nah, yang tidak boleh adalah jika tadi berkorelasi sempurna, 1 atau min 1, pasti otomatis software akan minta menghilangkan salah satu. Selesai. Oke. Nah, kemudian ya ceritanya begini ya, terakhir nih ya. Nah, kalau kita misalnya punya banyak variabel independen, ya kemudian terjadi multicollinearitas, ya apakah memang kita akan perbaiki atau tidak perbaiki? Nah, disitulah pentingnya tinjauan teori atau kerangka berpikir. Kalau teman-teman sudah sangat kuat dengan kerangka berpikir itu 5 variabel, misalnya ya Fama and French model ataupun model Oli dan sebagainya, dia sudah tetapkan secara teori variabelnya ada berapa, 3 atau 5 ya atau sekian begitu ya. Maka teman-teman kan menguji teori itu berlaku nggak di Indonesia? Ternyata dapat yang nggak multicollinearitas, ya pastilah variabel ekonomi pasti ada korelasinya. Maka jangan teman-teman buang karena teman-teman ingin malah menjelaskan untuk kasus Indonesia apa yang diteorikan dalam model itu tidak sepenuhnya berlaku.
Nah, untuk besok ya, besok ya hari keempat betul, kita akan lihat aplikasinya. Kita lihat VIF-nya nanti akan keluar. Kalau dia lebih dari 10 berarti ada indikasi. Kalau tidak berarti dia aman. Udah simpel banget multikolinialitas. Tolonglah jangan terlalu diingat banget. Nah, diingat semua tentu harus, tapi jangan cuma yang ini diingat, autokorelasi dan hetero malah lupa. Oke, saya rasa itu saja. Memang karena materinya sudah beres, begitu ya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, sebagian tadi sudah raise hand. Oke. Baik, silakan Mas Regi. Kita bisa mulai tanya jawab ya sesi 1. Oke, untuk sesi 1 dibuka dengan pertanyaan pertama dari Mbak Tini Anggraini. Silakan Mbak Tini. Ya, terima kasih Mas Regi. Jangan Prof, lupa saya tadi di. Oh iya, mohon maaf. Saya Tini Anggraini dari dosen dari UIN Syarif Hidayatullah Ciputat Jakarta. Kebetulan ya, juga, Fakultas iya, kebetulan Apa? juga sedang, ya dari Fakultas Ekonomi juga. Oh, FEB ya, bukan agribisnisnya Iya ya. di FEB, iya. Agribisnis itu di bawah FEB ya? Enggak kan? Agrobisnis di FST, Ya, bukan. makanya belum pindah kan? Iya, udah lama sih Prof itu. Saya nggak boleh provokasi ya. Oke, silakan ya. Iya. Oke. Oke Prof, saya mau nanya ini. Jadi terkadang ketika kita melakukan olah data, itu kita suka menemukan bahwa ada beberapa yang kita nggak lolos di Gauss-Markov ini. Jadi kalau saya bilangnya, jadi secara multicolnya lolos, kemudian heteronya juga lolos, makanya normalitas lolos. Dulu. Yang diingat multicol dulu, multicol itu lupakan saja ya. Dan nanti ke depan harus berubah ya, oke? Jadi jangan multicol dulu. Nah, apa? Autokorelasinya nggak lolos. Iya, jadi paling sering terutama pada data time series ya, Prof. Jadi kalau data time series itu pasti terdetek autokorelasi. Nah, sehingga karena kita merasa sayang untuk buang variabel atau kita kesulitan untuk nambah data, itu terkadang kita lakukan trik tambahan. Saya pernah baca di beberapa referensi itu dengan melakukan differencing. Jadi ada proses berikutnya. Gitu. Belum ikut ya kemarin? Kemarin ikut Bro, cuma yaitu saya masih agak bingung. Di halaman terakhir dibahas. Apa pertanyaannya masih ada? Kan kemarin udah dibahas tuh. Ada nambahkan lab, ada pakai differencing, tapi differencing nanti kita akan perdalam di time series. Nah, pertanyaannya apa lagi? Masih ada? Tapi differencing itu kan mengakibatkan pengurangan data, Prof. Kan kalau saya perhatikan differencing itu ya. Differencing cuma berkurang 1, pelit banget sih Mbak. Jadi orang harus bermurah hati ya. Cuma itu nggak masalah ya. Differencing, iya. Second differencing berkurang 2 gitu. Oke. Itu aja kemudian ada pertanyaan berikutnya, Prof. Jadi terkadang ketika kita melakukan itu apakah perbedaan satuan data yang kita gunakan dalam variabel bebasnya itu menyebabkan terjadinya hetero? Karena kan yang seperti Prof jelaskan juga, jadi yang satu dalam satuan persen, yang satu dalam satuan miliar, yang satu dalam satuan unit, tentunya itu kan mengakibatkan datanya tidak seragam. Jadi ya biasanya terdetek hetero biasanya, Prof. Jadi saya ini kan dengan melonkan, apakah harus semuanya atau pada data yang besar saja? Karena kalau datanya sudah kecil, dilonkan lagi, dia semakin kecil lagi, sehingga rentang nilainya jadi jauh lagi. Gitu. Baik. Oke, mungkin itu dulu, Prof, pertanyaannya. Baik. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Berikutnya. Untuk pertanyaan kedua ke Mbak Despira Ahya. Silakan Mbak Despira. Silakan memperkenalkan diri, Mbak. Ini kita udah bahas uji asumsi ya, sehingga sebetulnya banyak banget memang yang bisa didiskusikan, ditanyakan. Jadi silahkan gitu ya. Mbak Despira. Mbak Despira. Oke, loncat dulu kali Mas Regi. Oke, selanjutnya ke Mas William Wendy Ari. Silakan Mas William. Mas William. Ya, selamat sore Profesor. Ya, dari mana ini Mas William? Ya, saya dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Santi Buana, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Wih, jauh banget ya Kalimantan Barat ya. Oke, silakan. Ya, oke, begini Profesor, yang saya tertarik mengenai topik yang hari ini mengenai multikolinialitas. Jadi saya juga ya akhirnya belajar hal yang baru mengenai bahwa sebenarnya multikolinialitas bukan salah satu tujuan utama ketika kita ingin menguji asumsi regresi linear klasik seperti itu. Nah, kemudian saya juga kan beberapa kali saat membaca literatur review itu kan beberapa jurnal-jurnal juga
kayak terindikasi sih kalau saya membacanya bahwa ada beberapa lampirannya itu menampilkan kayak apa ya, misalnya correlation table-nya itu ya, profesornya. Apakah mungkin multicol-nya itu bisa terdeteksi dengan, kalau profesor tadi, kalau Prof bilang kan tadi kalau multicol pakai VIF, tapi kan ada juga yang mungkin Pak ya paham pakai correlation, itu bagaimana Prof? Oke sih, boleh. Nanti saya jawab. Oke, makasih Mas William ya. Salam buat Prof. Oke, silakan berikutnya. Mas Regi yang ketiga. Mas Regi. Halo ya. Yang ketiga Pak Ujang Suhaibudin. Silakan Pak Ujang. Ini Kang Ujang ya kan? Oke, silakan Kang Ujang. Pak Ujang silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ini warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sering yang kenalkan cuma saya gitu. Baik, saya Ujang Suhaibudin dari ESL VM IPB juga ya. Oke, silakan Kang Ujang. Mungkin ini pemahaman saya karena selama ini yang ngajar ekonometrika sebelumnya ya sesepuh-sesepuh kita, sehingga dengan buku-buku yang lama, sehingga terus terang ini yang disampaikan Prof. Firdaus ini ya bagi saya ini baru paham juga gitu ya, baru tahu lah gitu ya, yang karena selama ini terus terang kalau mahasiswa penelitian menggunakan model ekonometrika, kita juga dosennya kadang-kala kan pemahamannya yang apa yang didapat dari gurunya gitu ya. Nah, pertanyaannya Prof, ini ketika suatu model katakanlah mengalami autokorelasi, terus kita coba modifikasi atau ditransformasikan ke bentuk yang lain seperti tadi. Nah, nanti ketika menggunakan penjelasan atau interpretasi dan seterusnya, yang selanjutnya itu apakah kembali ke model yang baru atau mahasiswa kan kadang-kadang menggunakan model yang terbaru yang sudah tidak ada yang sudah tidak ada pelanggaran asumsi. Kadang-kadang kan kalau sudah ditransformasikan itu kan diinterpretasikannya suka berbeda tuh. Betul. Nah, itu mungkin itu aja. Siap. Saya ada pencerahan, maka. Baik, jadi yang pertama mungkin sedikit meluruskan juga ya Pak Ujang. Buku lama, buku baru itu sebetulnya sih nggak begitu beda banget. Tentu saja buku yang di atas 90-an, 2000-an itu dia orientasinya karena pemikiran Sims itu lebih banyak ya, time series, panel spasial itu. Nanti kalau mau belajar istilahnya saya nggak mungkin jelaskan sekarang. Ada yang namanya general to specific procedure dan specific to general procedure. Itu sebetulnya perubahan wajah ekonometrika itu, ya kan? Nah, tapi buku-buku yang lama itu tetap relevan kalau kita baca. Tapi memang ada beberapa updating atau perbaikan, terutama uji-uji yang baru. Misalnya kan buku tahun 60-an pasti belum ada tadi Brace-Godfrey ataupun White Test yang LM. Nah, itu kan contoh ya. Nah, itu yang pertama. Nah, kita mungkin oke lah, dari yang ketiga aja langsung dari Kang Ujang dulu ya, karena masih muncul ya. Jadi kalau kita memodifikasi model, tentu interpretasinya berdasarkan model yang terbaru. Contoh, apakah datanya di-learn-kan? Berarti kita harus interpretasikan pakai dengan yang learn-nya, jangan pakai yang model data asli. Kemudian first differencing, tadi ya, misalnya kita dependennya kan PDRB, tapi sekarang ya kita interpretasikan pakai first differencing. Apa itu first differencing? Itu adalah PDRBT dikurangi PDRBT-1. Nah, itu namanya pembedaan pertama. Sebetulnya ini kita akan bahas di time series ya. Tetapi karena ini sudah ditanya, artinya pembedaan pertama di dalam konteks PDRB, masih ingat nggak rumusan pertumbuhan ekonomi? PDRBT dikurangi PDRBT-1. Kalau nilainya real, berarti itu adalah apa? First differencing itu adalah pertumbuhan ekonomi. Maka kalau kita pakai estimasinya first differencing, maka nggak bisa lagi kita katakan kalau ini naik sekian, maka PDRB naik sekian. Tetapi perubahan itu adalah pada pertumbuhan ekonominya. Jadi memang interpretasi harus mengikut pada hasil transformasi kita. Apakah itu first differencing, apakah itu learn, segala macam. Jadi ya nggak boleh kita kembalikan ke yang lama, karena udah nggak relevan. Kira-kira poinnya itu ya, Pak Ujang ya. Terima kasih. Tapi itu basic ya Pak Ujang, karena nanti kalau di time series ya tentu saja kita tidak hanya sekedar pakai first differencing. Kita nanti akan masuk ke error correction model untuk yang satu baris ya, satu regresi ya, satu persamaan. Tetapi kalau banyak kita masuk ke vector error correction model. Maka nanti pembicaranya semakin luas. Karena tadi ya
autokorelasi itu dibahas itu kan tahun 70-an ya. Kemudian tahun 80-an Sims ya sebagai peraih Nobel di 2011 itulah yang mengembangkan ilmu yang terkait dengan time series ini karena belajar dari yang tahun 70-an tadi ya. Nah, yaitu apa? Orang-orang yang fish differencing itu namanya kan CAPS prosedur ya. Nah, CAPS prosedur ini menurut saya sudah menduga sekali bahwa Sims menulis artikel itu kan dia belajar dari guru-gurunya dan buku-buku itu karena dia melihat tadi orang melihat first differencing lalu dia perdalam lagi. Oke, dia perbaiki hasil estimasi dengan simulasi Monte Carlo biar tunjukkan lebih efisien, konsisten, ya udah dia punya model baru. Nah, ini yang kita belum sampai ya, ekonometrika kita belum nyampe ke sini ya, sehingga kita nggak pernah dengar ada ujang statistik gitu kan, harusnya kan ada ya. Nah, apa ada nggak orang Indonesia yang sangat pintar ekonometrika? Ada, tapi hidupnya di Belgia, jadi dosen di sana, ya kan? Itu dia bikin buku. Teman-teman kalau mau belajar MLI yang paling bagus, itu bukunya ditulis oleh siapa? Oleh siapa? Oleh alumni IPB yang sekarang menjadi profesor di universitas ternama di Belgia. Adik kandungnya Prof. Hidayat Pawitan. Jadi nanti cari aja di Google Pawitan MLI. Alumni kita kan? Benar kan? Alumni statistika IPB kan? Halo, ini jualan ya sekalian ya IPB ya. Oke, itu saya tulis. Nanti saya akan share. 2 bulan lalu saya menulis karena Departemen Statistika IPB berubah jadi namanya Statistika and Data Science gitu ya. Sorry, apalah ya saya jadi lupa takut salah nanti ya. Nah, itu saya sengaja bikin tulisan, saya minta izin ke Pak Rektor, ke Ibu Dekan MIPA gitu ya. Saya sampaikan, saya sih dosen FEM, tapi saya sangat concern bahwa ini harus dijual gitu ya. Karena ini salah satu terobosan dari rektor kita gitu ya. Bahwa statistika itu udah paling the best lah di Indonesia. Tapi kalau bisa itu orang lebih kenal lagi, generasi milenial lebih mau lagi gitu masuk, maka diubah namanya ya dimulai tahun ini kan. Nah, di dalam tulisan itu yang saya ceritakan tadi ada ya. Jadi penulis salah satu buku yang paling favorit di dunia ini terkait dengan maximum likelihood estimator itu adalah siapa? Itulah alumni kita ya. Sorry ya, ini bukan jualannya tapi ini fakta ya. Jadi kalau yang lain silakan jualan juga asal ada yang dijual gitu ya. Oke. Nah, baik. Saya berikutnya ke Mbak Tini Anggraini. Mbak Tini ini tadi dosen di Ciputat ya. Nah, jadi teman-teman di Ciputat itu meskipun UIN tapi salah satunya yang paling banyak tuh masuk juga adalah ke agribisnis ya sama kedokteran ya. Ya memang agribisnis itu di mana-mana diminati ya. Nah, jadi tadi pertanyaannya ya, kalau misalnya ada satuan data yang berbeda ya, persen, miliar, ribuan itu seperti apa gitu ya yang dileunkan. Nah, yang jelas kalau dia persen tadi saya sudah sampaikan tidak dileunkan. Nah, tujuannya meleunkan ya itu tadi ya mau dia itu bilangannya. Jadi gini loh Mbak, saya luruskan dikit ya Mbak Tini. Kalau kita punya bilangan misalnya seperti 10, 20, 50, 70, dileunkan angkanya berapa? Semua 1 koma. Ya, mau itu 12, mau itu 76, mau itu 94. Oke, itu semuanya 1 koma. Nanti kalau sudah 100, 700 itu 2 koma. Nah, kalau dia 3 juta, 8 juta, dia berapa? 6 koma. Jadi enggak tadi yang dikatakan bahwa menjadi semakin jomplang ya enggak gitu loh. Dia sama-sama 1 digit. Oke, paham ya? Tentu saja kalau nilainya itu 0, dia akan minus kalau kita pakai bilangan dasar 10. Tapi kalau dia 2, 7, dileunkan jadi berapa? Ya 0, 0 dengan 1, 2 itu nggak jadi berbeda jauh. Close. Ya. Maka nanti hasil estimasi akan lebih bagus. Jadi jangan khawatir. Paham ya Mbak siapa tadi ini ya? Nah, iya, jadi kalau misalnya miliar, ribu, ratusan, bahkan sampai satuan nilainya, belasan, nggak masalah dileunkan semua. Ya. Nah, makanya nanti ada yang berbeda pendapat kalau udah lebih dalam lagi nih ilmunya. Makanya orang tidak semua suka pakai bilangan dasar 10 karena terlalu ekstrim meleunkannya. Maka ada yang suka dengan yang learn A. Tapi dalam kondisi tertentu nanti semua all econometric models are wrong, but some are useful. Ini adalah ilmu stokastik. Nggak ada yang pasti.
Ya, nggak bisa saya bilang learn E pakai bilangan natural lebih baik daripada bilangan dasar 10. Nggak ada. Tergantung dong fenomenanya. Fenomena kan tergantung observasi di lapangan. Nah, observasi di lapangan untuk kasus di Lampung dengan kasus di Maluku beda. Ya, di Indonesia dengan di Cina beda. Oke, tapi ilmu umumnya sama. Ya, bahwa mentransformasi data learn akan mengurangi kemungkinan variasi, berarti mengurangi heteroskedastisitas. Itu prinsip. Nah, itu akan sama di mana aja. Oke? Baik, berikutnya Mas William. Oke, Mas William. Ya, tadi apa pengertian multikolenialitas? Ada korelasi yang tinggi atau yang serius antar variabel independen. Kalau kita tadi punya 2, nggak perlu pakai matriks. Tapi kalau kita punya 3, berarti korelasinya antara A dengan B, A dengan C, B dan C. Berarti kita sudah punya 3 kan, makanya dibikinlah matriks. Karena software memang merancangnya nanti dalam bentuk matriks. Tapi yang dipakai kan cuma sebelah aja kalau korelasi. Sebelahnya kan enggak. Ya. Jadi ada determinan dibagi 2. Nah, sama aja Mas. Jadi nanti yang matriks itu mungkin tahun-tahun berapa? Tahun-tahun 30-an, 40-an ya, sebelum kita merdeka. Ya. Nah, kemudian orang kan memodifikasi, maka matriks itu nanti dari hasilnya itu nanti mengindikasikan VIF, atau VIF sebetulnya mengindikasikan juga matriks. Jadi kalau kita udah pakai VIF, ya jangan lagi lah pakai matriks, ya. Matriks itu cara yang lebih kuno untuk hanya menunjukkan. Sekarang saya tanya, kalau kita bikin matriks korelasi, dapat 0,7, tinggi atau rendah? 0,8 tinggi atau rendah? 0,9 tinggi atau rendah? Makanya kalau kita pakai software, maka si software sudah konsisten, dia megang VIF itu korelasinya serius kalau di atas 0,9 misalnya. Jadi gitu. Jadi nggak bisa, itu cara. Kalau untuk S1 itu boleh, karena dia dalam proses belajar memahami. Oh, kalau kita ingin tahu dari pengertian tadi korelasi yang tinggi, berarti kan kita bisa cari dong korelasi Pearsonnya. Kita bisa bikin dong matriksnya. Nah, itu hanya untuk pemahaman awal. Manakala kita sudah nulis di jurnal, kita sudah mempraktekkan. Maka kita jangan pakai itu lagi. Sudah tersedia VIF di semua software. Ya, oke? Dulu SPSS saja sudah ada ya VIF-nya. Minitab sudah ada, apalagi yang sekarang. Kira-kira begitu. Nah, tetapi lagi-lagi jangan ini yang jadi nomor 1 kalau mendiskusikan pelanggaran asumsi, karena dia bukan pelanggaran asumsi Gauss-Markov kecuali perfectly multicollinearity. Tolong perkataan saya jangan dipotong kayak media suka motong video gitu ya, atau orang yang hoax gitu ya motong video. Nanti wah kata Prof. Firdaus itu nggak perlu multikolinialitas karena itu bukan asumsi. Memang kalau multikolonialitas saja bukan asumsi, itu memang fenomenanya begitu kalau di ekonomi. Tapi kalau perfectly multicoloniality, nah itu memang bagian dari asumsi karena nggak boleh ada. Jadi no perfectly multicoloniality. Oke? Baik, kita buka sesi 2, Mas Regi. Silakan, sudah banyak yang angkat tangan. Ya, untuk selanjutnya Mas Muhammad Fadlian Syah. Silakan Mas. Fadli lagi nih. Yuk, silakan Fadli. Halo Mas Fadli. Oke, lanjut aja. Halo, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Masuk dia. Fadli dari Sulawesi Tengah, Palu Prof. Oh, beda ini, bukan Fadli yang ini ya, bukan yang kemarin ya. Oke, silakan. Lain, Prof. Terkait heterokedastisitas, Prof. Ya. Itu kan ada kemarin waktu sesi pertama kan ada data cross section, time series dan sebagainya, Prof ya. Ya. Pasti ada perbedaan dan persamaan terhadap masalah yang muncul terhadap masalah heterokedastisitas, Prof. Oke. Terhadap permasalahan yang muncul itu, apakah ada ciri-ciri yang sama permasalahan heterokedastisitas meskipun datanya berbeda, seperti time series dan cross section, Prof. Terus bagaimana perlakuannya? Oke, ini Makasih, dari Prof. mana ininya kerjanya? Mahasiswa atau dosen? Pegawai, Prof. Di PNS ya? Di Sulawesi Tengah, Prof. Enggak, di mana tadi keputus? Instansinya apa? Dinas apa? Oh, Boleh. BPS, Prof. Oh, BPS. Oke, ya kan. Kalau BPS itu kan udah ketahuan biasanya lulusan STIS gitu loh ya. Oke, jadi saya langsung bisa membayangkan gitu.
Oke, silakan berikutnya. Siapa Mas Regi? Berikutnya I Gusti Bagus Nguradiksa. Silakan Mas Gusti. I Gusti Bagus, silakan. Ya, selamat sore Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau tanya Prof, ini terkait uji heteroskedastik. Mohon maaf, saya dari instansi Badan Pusat Statistik, kebetulan sama kayak tadi sebelumnya. BPS mana ini? Saya Sulawesi Selatan, Prof. Oh, Sulawesi Selatan. Ini banyak orang Sulawesi ikut ya. Silakan, Mas Bagus, Gusti Bagus. Iya, terkait uji heteroskedastisitas yang saya di EVIS, Prof. Ya. Jadi saya pernah pakai beberapa uji, yaitu Bruce Godfrey, Glaser, White, sama ArcLM test. Nah, itu kadang hasilnya tuh berbeda, Prof. Jadi sebenarnya case bagaimana sih kita pakai uji tersebut gitu? Apakah setiap case itu berbeda memakai ujinya, atau kita tuh apa aja boleh dipakai di uji tersebut di EVIS itu, Prof? Soalnya kadang dipakai di Glaser tidak signifikan, di White-nya signifikan. Di Glaser signifikan, di White-nya tidak signifikan. Oke. Terima kasih. Baik, berikutnya. Berikutnya Mbak Ana Lutfiana. Mbak Ana silakan. Selamat sore, Prof. Ya, dari mana ini? Saya Ana dari Jambi, mahasiswa Ekonomi Pembangunan. Oke, S1 ya? Iya, masih S1, Prof. Jadi saya mau nanya, kemarin saya ada bantu teman untuk regresi data untuk perbaikan hetero. Terus saya baca website dari perbaikan hetero, di bagian hetero untuk uji Bruce-Pagan Square itu saya langsung menggelokkan data itu, apakah tindakan saya benar atau tidak? Untuk terus kan saya sudah melokkan data, jadi saya bingung gitu, Prof. Apakah yang saya berikan kepada teman saya itu benar atau enggak untuk penulisan skripsinya gitu, nah, Prof. Setelah dilengkap hilang nggak heteronya? Nah, setelah di-enter hilang, Prof, heteronya, tapi yang data sebelumnya nggak di-lock. Karena ya, data iya, berarti kan setelah di-lock hilang kan? Iya. Oke, baik. Jadi apakah ada perubahan model untuk apakah harus diberitahukan gitu, nah, Prof, di skripsinya, atau cukup ini nggak diberitahukan gitu? Oke. Bagus. Mahasiswa itu emang harus gitu, jujur, polos gitu ya, jangan nipu-nipu ya. Oke, bagus Iya, gitu Prof, ya. terima kasih, Prof. Baik ya, karena kita cuma punya 2 sesi. Yang pertama Mas Fadli ya, ini hampir semua ya senang karena memang topik hari ini adalah heteroskedastisitas ya. Jadi gini, saya mungkin menjawabnya bisa sekaligus juga ya. Jadi heteroskedastisitas itu pertama, tolong jangan pakai buku tadi kata kamu jangan. Nah, ini contoh ya Pak Ujang Syahbudin. Ini memang ada beberapa buku lama karena waktu itu time series belum berkembang. Itu ada statement bahwa heteroskedastisitas ini penting untuk data cross section. Nah, padahal tidak. Berikutnya nanti data time series juga penting. Apakah ada perbedaan treatment, Mas Fadli? Tidak. Yang jelas heteroskedastisitas ini ya, ini adalah karena variasi data yang besar. Kalau tadi saya sudah tunjukkan ilustrasinya, di data time series itu karena periodenya panjang, maka antara awal dengan akhir itu akan berbeda nilai-nilainya besar sekali. Kalau di cross section karena ada regional disparity misalnya ataupun yang lainnya antar rumah tangga juga di kita kan Gini rasionya tinggi sekali. Oke, nanti coba saya tanya 0,39 Indonesia itu tinggi sekali atau enggak? 0 itu bagus sekali surga, 1 itu neraka. Kalau 0,39 tinggi atau rendah? Silakan nanti kalau ada yang mau jawab berani menjawab ya. Angkat tangan atau langsung ngomong, nanti kalau benar saya nanti kasih hadiah juga. Kayak kemarin Pak Ani Priani, kalau masih ikut kuliah tolong di Japri. Kayaknya belum Japri itu kayaknya nggak mau hadiah bukunya, ya udah ya. Kalau nanti nggak Japri hari ini kita del ya hadiahnya ya. Oke, saya udah nanya tuh di WA Group ya. Oke, nah jadi saya ulangi lagi tuh main-main ya Pak Ani ya. Oke, jadi cross section time series nggak ada masalah, nggak ada perbedaan perilakuan Pak. Ya, cuma dulu buku-buku mengatakan ini pentingnya hanya cross section, itu nggak tepat lagi ya. Justru nanti di time series ini menjadi pembahasan utama ya. Nah, kemudian Mas Gusti ya, tentu saja uji itu banyak karena ada asumsi. Saya kan tidak menjelaskan di sini. Kalau saya jelaskan kita kuliahnya nggak cukup 12 kali ya. Nggak cukup itu 1 jam saya jelaskan. Ada nanti misalnya dia yang unknown dengan yang known ya. Jadi nanti kita kan mengasumsikan pada populasi. Nanti variasi dari ragam itu ada yang diketahui sebetulnya atau ada yang tidak. Maka uji-uji itu berdasarkan asumsi itu. Makanya yang saya keluarkan itu adalah yang paling general.
Oke, jadi persoalannya kalau uji ini nanti terutama time series lah kita perdalam ya. Untuk stasioner ada EDF, ada pilih parent, ya kan? Ada yang lainnya lagi. Bagaimana kalau hasilnya berbeda? Nah, di dalam ekonometrika ini adalah ilmunya stokastik. Oke, berbeda itu karena kondisi yang berbeda. Bisa jadi teman-teman kalau punya argumentasi yang kuat, pilih misalnya Glaser, itu untuk yang unknown misalnya. Tapi yang paling general apa? LM test. Nah, maka pakailah itu. Sebetulnya kemungkinan dia beda itu 1 dari 1000. Saya yakin deh. Coba deh tes. Ya, kalau punya data yang sama, ambil 3 uji, itu kemungkinan dia berbeda itu 1 banding 1000. Tes sendiri ya, jangan percaya sama saya. Karena dia sebetulnya filosofinya sama. Tadi, apakah residual itu bervariasi apa enggak? Semua uji pada hakikatnya itu. Cuma nanti variabel independennya dimodifikasi. Makanya saya tunjukkan yang paling general. Paham LM test aja udah hebat banget. Karena itu yang, jadi kalau di S1 selama ini itu diajarkan tapi dihafal. 1, 2, 3, 4 gitu. Lalu mahasiswa ujian ngafalin rumus-rumus. T kali R kuadrat. Lebih dari C kuadrat. Itu dihafalin. Pakai panah-panah ngafalnya. Tolakano, tidak tolakano. Ya gila lah gitu ya. Nah kemudian Mbak Ana ya. Modelnya setelah dilearnkan itu harus disebutkan nggak? Iya disebutkan dalam prosesnya. Makanya kalau di dalam tulisan, apakah itu laporan penelitian, apakah skripsi atau tesis, ya disertasi, itu nanti pada tahap akhir bab 3 tuh boleh berubah kok. Tapi yang boleh berubah itu bukan data yang dikumpulkan. Orang data yang dikumpulkan sudah 4 bulan yang lalu, masa diubah gimana caranya? Tapi model kita boleh dong berubah. Maka nanti di dalam bab 3 itu kita tambahkan dengan model hasil yang terbaru. Jangan pakai yang lama. Karena apa? Karena nanti di hasil dan pembahasan kita sudah pakai yang sudah ditransformasi. Nah, kalau udah nulis ke jurnal, ya pakailah yang terbaru. Yang bab 3 yang udah diperbaiki. Laporan penelitian juga sama. Jadi yang namanya proposal, draft, itu pada saat setelah ujian sidang pun itu bisa berubah. Baik bab 1 sampai daftar pustaka. Kalau enggak, ya namanya malaikat yang nulis gitu ya kan mahasiswa ya. Jadi kalau salah atau kurang masih oke. Itu proses belajar. Nah, tapi kalau sudah jadi artikel di jurnal, dipublikasi di internet, ya nggak bisa diubah lagi. Itu kesepakatan kita. Nah, karena nggak mungkin mengubah orang yang sudah mendownloadnya. Makanya teman-teman ya ini ada yang kulon 1 masih ikut ya. Yang YouTube kulon 1 sudah dimatikan, memang di-off-kan. Kalau dulu nggak sempat download, ya udah jangan sedih banget, jangan sampai nangis-nangis. Dulu kan sudah ikut kuliahnya, sudah ditonton juga, kecuali kalau dulu nggak pernah nonton sama sekali, karena nggak ada waktu. Sekarang baru nyesel, nggak sempat download. Kenapa? Karena akan mengganggu. Nanti bingung nih teman-teman, kalau pada saat linknya nanti banyak. Jadi kita ganti 1 persatu. Jadi kita bikin yang baru lagi YouTube-nya. Kalau saya nggak puas, saya tadi aja udah 2 kali kan keputus video ini. Ini kan sementara aja. Nanti kita akan bikin YouTube yang profesional banget, ya kan sayanya lebih ganteng gitu ya, tampilannya, suaranya nanti lebih bagus, materi sih insya Allah udah cukup lah itu ya. Nah kita bikin YouTube yang bagus gitu ya. Gitu namanya ya proses. Baik, karena waktunya memang pas banget, sudah 17.14, saya rasa sudah cukup jelas semuanya ya. Jadi pada hari ini saya agak senang ya, kenapa? Terutama karena gangguan minimum sekali tadi cuma 2 kali ya. Dan saya berusaha sabar gitu ya, nggak usah ngomel ya. Oke, baik, saya rasa itu Mas Regi, silakan ditutup rekamannya. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nanti Mas Regi warahmatullahi wabarakatuh. Buka, Prof. Buka saudaraku. Begitu. Kita lihat adalah aplikasinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Regi.